Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali lagi mau merenungkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu untuk kami boleh membaca firman Tuhan, dan juga kami akan merenungkannya di dalam perenungan di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami pengertian agar kami boleh mengerti dengan jelas tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kemarin Lause Ika sudah bercerita tentang satu tema. Aku berubah. Ya, adik-adik, aku berubah. Kalau kita berbicara tentang aku berubah, kita boleh bertanya, siapa yang membuat kita berubah? Diri kita kah? Orang lain yang ada di sekitar kita? Mama, papa, ataupun teman-teman? Apakah mereka? Bukan adik-adik, bukan kedua itu. Diri kita bukan, orang lain juga bukan. Tetapi yang membuat kita berubah adalah Roh Kudus. Ya, adik-adik sudah belajar kemarin bagaimana Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu adik-adik, pagi hari ini kita mau lagi belajar firman Tuhan yang akan kita baca dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama hanya ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Yohanes pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 7. Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya adik-adik, pagi hari ini tema perenungan firman Tuhan kita kelahiran baru. Ya adik-adik, Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita baca dari Yohanes tadi bercerita tentang seseorang yang bernama Nikodemus. Ya, Nikodemus waktu itu dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Dan saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, wah, dia sangat senang sekali. Kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau adalah guru yang diutus dari surga oleh Allah. Wah, hebat, engkau bisa melakukan banyak tanda-tanda mukjizat. Kemudian Tuhan Yesus menjawab Nikodemus. Tuhan Yesus berkata seperti ini, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka kamu harus dilahirkan kembali. Wah adik-adik, Tuhan Yesus berkata kita harus dilahirkan kembali. Wah adik-adik, bingung tidak apa yang dimaksudkan dilahirkan kembali? Ya begitu juga dengan Nikodemus adik-adik. Nikodemus pun bingung maksudnya dilahirkan kembali itu apa. Kemudian di sini Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus memberikan maksud bukan dilahirkan seperti bayi yang dilahirkan oleh mama, bukan secara itu, bukan masuk ke perut mama kemudian dilahirkan kembali menjadi seorang bayi. Bukan seperti itu, yang orang dewasa, yang sudah dewasa kemudian dilahirkan kembali dia menjadi bayi lagi, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam ayat yang kita baca tadi, dilahirkan kembali itu ialah kelahiran roh, bukan kelahiran tubuh. Maksud kelahiran roh adalah di dalam dilahirkan kembali rohani kita yang diperbaharui. Artinya adik-adik, memang roh itu tidak kelihatan, tidak dapat dilihat. Jadi adik-adik, ini semua bukan
bukanlah pekerjaan diri kita sendiri, bukan tergantung kepada diri kita sendiri sebagai manusia, tetapi hal ini semua bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Ya adik-adik, kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh tahu Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat, dan juga kita boleh mendapat kehidupan yang baru. Kita juga boleh hidup melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam firman Tuhan. Itu semua adalah kuasa yang dari atas, kuasa yang besar, kuasa dari Roh Kudus yang menolong kita, yang membukakan mata kita sehingga kita bisa melihat bahwa kehidupan kita yang dulu itu penuh dosa, dan sekarang kita sudah diberikan pengertian bahwa kita sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita boleh melihat Tuhan Yesus, boleh menerima Yesus di dalam hati kita. Dan setelah itu, kita dapat melakukan kehidupan kita bukan seperti manusia yang lama lagi, yang hidup dengan dosa. Karena di dalam hati kita ini adik-adik, segala sesuatu yang jahat. Oleh karena itu, hati kita pun diperbaharui, kita boleh lahir baru, kita boleh tahu, boleh mengerti bahwa itu adalah dosa dan kita menjauhinya, serta kita hidup diperbaharui menjadi orang-orang yang baru di dalam Allah. Kita boleh melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa roh itu memang tidak dapat kita lihat dari mana dia datang, dari mana dia pergi, tetapi roh itu dapat kita rasakan. Oleh karena itu begitu pula dengan kita dilahirkan oleh roh. Kita memang tidak bisa melihat dari manakah datangnya perubahan di dalam kehidupan kita, tetapi itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat merasakan bahwa hidup kita telah diperbaharui oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, kita harus menerima Roh Kudus dalam hati kita, dan juga kita perlu dilahirkan kembali agar kita dapat menerima kehidupan yang kekal, boleh menerima kerajaan surga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu adik-adik, kita bukan lagi lahir secara tubuh dari ibu, tetapi kita sekarang adalah orang-orang yang lahir dari roh, oleh karena kita mempunyai roh yang baru daripada Allah. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sama-sama bersyukur dan bersungguh-sungguh lagi untuk kita memaknai kehidupan kita secara lebih baik dengan menerima Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu adik-adik, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa, adik-adik tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh belajar bahwa kehidupan kami harus dilahirkan kembali, harus lahir baru. Oleh karena itu kami boleh mengenal siapa diri kami yang berdosa, dan kami boleh mempunyai hubungan yang baru dengan Allah, dan kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami boleh menerima kerajaan surga, boleh menerima kehidupan kekal, dan kami juga boleh hidup tidak sama lagi seperti yang dulu, tapi boleh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh semakin lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekian firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari. Kita akan belajar lagi firman Tuhan yang lain, yang lebih membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Dadah, sampai jumpa.